Update berita transfer pemain hari ini antara lain: pengorbanan Gyökeres demi gabung Arsenal, Chelsea incar Nwaneri, City siap tebus Dumfries, Barca nego Diaz, Madrid pulangkan Carreras, MU bergelandang Valencia. Selamat datang di Bola Jimbul, kabar panas datang dari bursa transfer Arsenal beberapa hari terakhir ini. Striker andalan Sporting CP, Viktor Gyökeres, dikabarkan siap memangkas 2 juta euro dari gajinya demi memperlancar kepindahan ke Arsenal. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh jurnalis transfer Fabrizio Romano beberapa hari yang lalu. Setelah menyepakati kontrak 5 tahun dengan Arsenal, Gyökeres benar-benar menunjukkan komitmennya. Pengorbanan ini bertujuan supaya Arsenal bisa menawarkan lebih banyak dana untuk Sporting dalam negosiasi biaya transfer. Sporting disebut meminta sekitar 70 juta euro bersih. Sementara Arsenal sebenarnya sudah menawar di kisaran 65 juta plus bonus 5 juta euro. Dengan apa yang dilakukan Gyökeres, realisasi kesepakatan ini akan semakin dekat. Jika semua berjalan lancar, Gyökeres akan resmi menjadi ujung tombak baru Arsenal, melengkapi ambisi Mikel Arteta untuk menambah striker tajam musim ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Gyökeres akan tetap mempertahankan jumlah golnya? Tulis komentar kalian di bawah. Chelsea disebut-sebut sedang memantau ketat situasi negosiasi kontrak baru Ethan Nwaneri oleh Arsenal. Wonderkid berusia 18 tahun yang hanya memiliki sisa 1 tahun kontrak di Emirates Stadium, Nwaneri, yang memulai debutnya di Premier League saat masih 15 tahun, punya musim breakout dengan 37 penampilan, 9 gol, dan 2 assist di semua kompetisi musim lalu. Namun, negosiasi perpanjangan kontraknya kini berjalan cukup rumit, karena sang pemain ingin jaminan waktu bermain reguler untuk musim depan. Jika Arsenal gagal mencapai kesepakatan segera, Chelsea sudah siap melancarkan manuver. Mereka disebut akan langsung memanfaatkan situasi ini untuk membajak Nwaneri. Menurut kalian, apakah Arsenal bisa mempertahankan Nwaneri, atau justru Chelsea bisa membajaknya ke Stamford Bridge? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Manchester City dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan pada bursa transfer musim panas ini. Dilansir dari surat kabar asal Italia, La Repubblica, mereka dikaitkan dengan Denzel Dumfries, bek kanan andalan Inter Milan. Diketahui, Dumfries sendiri memiliki klausul pelepasan senilai 25 juta euro yang hanya akan aktif hingga pertengahan Juli. Ia berhasil mendapatkan tempat utama di flank kanan Inter sejak didatangkan. Di musim lalu saja, ia sukses menorehkan 11 gol 5 assist di semua kompetisi. Statistik tersebut menegaskan reputasinya sebagai bek kanan dengan daya serang tinggi. Selain itu, pengalaman internasionalnya bersama Belanda dengan 65 caps menambah nilai strategis Dumfries. Kebutuhan City terkait posisi bek kanan memang bukan rahasia lagi. Sepeninggal Kyle Walker, City memang belum menemukan sosok yang pas untuk dijadikan andalan di posisi tersebut. Menurut kalian, apakah Denzel Dumfries cocok memperkuat Man City? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Usai gagal mendapatkan Nico Williams yang menaikkan kontrak baru di Athletic Bilbao, Barcelona dikabarkan mengalihkan perhatian mereka kepada Luis Diaz, dilansir dari Football Espanya. Deco, direktur olahraga Barca, dikabarkan sudah melakukan pembicaraan serius dengan agen Diaz. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, pemain asal Kolombia itu terbuka untuk pindah ke Barcelona. Tapi, tantangan terbesar tim Katalan ada di harga. Liverpool mematok 80 hingga 85 juta euro dan telah menolak proposal dari Bayern Munich beberapa waktu lalu. Di satu sisi, Barca hanya sanggup menaksir di angka 60 juta euro. Kendati demikian, Blaugrana tetap akan mencoba untuk memulai negosiasi dengan Liverpool, setidaknya masih ada peluang dari segi keterbukaan Diaz bergabung ke Barcelona. Gimana menurutmu, Kules? Apakah Barcelona bakal sukses mendatangkan Diaz, atau justru pindah ke opsi lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Real Madrid semakin dekat mengamankan tanda tangan bek kiri asal Benfica, Alvaro Carreras. Klub ibu kota Spanyol itu secara resmi akan melanjutkan negosiasi setelah Piala Dunia antar klub selesai. Sebagai imbas, Madrid juga menyertakan bek mudanya, Rafael Obrador, sebagai bagian dari kesepakatan mendatangkan Carreras dari Benfica. Kabar ini pun telah dikonfirmasi oleh jurnalis transfer Fabrizio Romano. Dalam laporannya,
Ia menuliskan bahwa Madrid telah mencapai kesepakatan dengan Benfica untuk merekrut Carreras dan menyertakan Rafael Obrador sebagai tambahan. Carreras merupakan lulusan Akademi Real Madrid dan Manchester United sebelum bersinar di Benfica. Bahkan ia sukses masuk tim terbaik Liga Portugal musim lalu. Bagaimana Madridista? Apakah Carreras akan cocok di skema Xabi Alonso? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Manchester United baru saja dilaporkan oleh Give Me Sport serius mendekati Dominic Calvert-Lewin, striker Everton yang kini berstatus free transfer setelah kontraknya habis 30 Juni lalu. United berminat menjadikannya opsi cadangan, apalagi lini depan mereka sedang dalam perombakan besar oleh manajer Ruben Amorim. Calvert-Lewin punya rekam jejak bagus. Dengan telah mencetak 71 gol dari 273 penampilan bersama Everton. Tapi, ada kendala, karena ia menuntut gaji tinggi sekitar 100.000 pound per minggu, yang dianggap terlalu mahal untuk MU saat ini. Jadi, meski klub telah masuk dalam perburuan, kelanjutan kesepakatan tergantung pada apakah pemain mau menurunkan gajinya. Selain MU, beberapa klub juga tertarik. Seperti Newcastle, West Ham, dan Tottenham, tapi United tetap jadi pelopor serius perburuan ini. Calvert-Lewin sendiri disebut hanya akan pindah ke klub yang bermain di kompetisi Eropa dan bukan yang terancam degradasi. Menurut kalian, apakah Dominic Calvert-Lewin bisa jadi solusi tajam di Old Trafford? Atau malah jadi beban gaji? Tulis komentar kalian di bawah. Kabar selanjutnya masih dari Manchester United, yang dilaporkan semakin dekat mendatangkan gelandang berusia 22 tahun Javi Guerra dari Valencia. Guerra adalah pemain serba bisa. Ia berposisi sebagai gelandang box-to-box yang telah mengoleksi 89 penampilan senior, termasuk 65 starter di La Liga, dan menyumbang 8 gol serta 4 assist. Ia juga aktif tampil di timnas Spanyol U21 sebanyak 21 caps. Menurut jurnalis Daniel Longo, transfer ini dikabarkan sudah hampir rampung, meski rincian biaya transfernya masih dirahasiakan. Namun dari laporan sebelumnya, Valencia disebut mematok harga 21 hingga 24 juta euro, jauh di bawah klausul rilisnya yang mencapai 100 juta euro. Selain MU, kabarnya AC Milan dan Atletico Madrid juga tertarik merekrutnya, tetapi Red Devils disebut paling serius dalam perburuan ini. Menurut kalian, apakah Javi Guerra bakal sukses diboyong oleh MU? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Beralih ke Juventus, yang kabarnya sedang membidik gelandang Tottenham Yves Bissouma sebagai pengganti potensial bagi Douglas Luiz dilansir dari Tutto Mercato Web. Raksasa Serie A itu siap merogoh kocek 20 juta euro untuk Bissouma, mengingat kontrak sang pemain yang menyisakan 1 tahun lagi bersama Tottenham. Situasi ini muncul karena Douglas Luiz semakin sering absen di skuad utama Juventus sejak kedatangannya dari Aston Villa setahun lalu. Ia pun disebut-sebut masuk radar klub-klub Premier League seperti Manchester City dan Manchester United, baik dalam bentuk pinjaman maupun opsi tukar pemain, dengan tawaran 20 juta euro plus gaji terjangkau. Bissouma menjadi opsi matang. Keputusan Juventus untuk melepas Douglas Luiz sangat masuk akal, mengingat mereka berpotensi dapat dana segar dari penjualannya. Menurut kalian Juventini, apakah keputusan Juventus tepat melepas Luiz dan merekrut Bissouma? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. AC Milan disebut mulai bergerak untuk mencari pengganti potensial bek sayap andalannya, Theo Hernandez, yang akan merapat ke Al Hilal bersama Simone Inzaghi musim depan. Salah satu nama utama yang muncul adalah Archie Brown, dilansir dari Matteo Moretto dan Fabrizio Romano, bek kiri asal Inggris yang kini membela Belgian Pro League bersama Gent. Brown, mantan winger yang kini jadi fullback, tampil konsisten dengan 32 penampilan di semua kompetisi musim lalu. AC Milan kabarnya siap mengeluarkan mahar sekitar 17 juta euro untuk memboyongnya, menjadikannya calon suksesor jangka panjang di posisi bek kiri. Menurut kalian, apakah Archie Brown siap tampil sebagai pengganti Theo Hernandez? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Masih dari Milan, yang telah mengajukan tawaran awal untuk merekrut bek kanan yang memilih timnas Pantai Gading, Guela Due, sebesar 15 juta euro. Pemain berusia 22 tahun itu baru saja didatangkan Strasbourg dari Rennes, seharga 6,5 juta euro tahun lalu. Sepanjang musim ia tampil impresif dan jadi pilar lini pertahanan utama, membawa klub tersebut finish di peringkat 7, dan lolos ke Conference League musim depan. Sosoknya menarik minat AC Milan karena versatilitas dan kemampuan defensifnya, yang membuat pelatih Massimiliano Allegri menjadikannya prioritas di posisi bek kanan.
Meski begitu, Strasbourg disebut mematok harga sekitar 20 juta euro. Namun, Milan harus menyelesaikan dulu penjualan Emerson Royal sebelum bisa melanjutkan langkah lanjutan. Menurut kamu, apakah Milan akan berhasil mengamankan Guela 2? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam.